warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian pada hari ini? Harapan Ibu semoga kalian tentunya dalam keadaan sehat selalu. Bersama Ibu di sini dalam pelajaran biologi, khususnya pada pembahasan struktur jaringan pada tumbuhan. Marilah kita saksikan bersama video berikut ini. Tujuan kita mempelajari struktur jaringan pada tumbuhan adalah mengidentifikasi macam-macam jaringan berdasarkan bentuk dan lokasinya, menjelaskan fungsi berbagai macam struktur jaringan tumbuhan, mengidentifikasi jaringan penyusun struktur akar, dan mengidentifikasi jaringan penyusun struktur batang, serta mengidentifikasi jaringan penyusun struktur daun. Kita lanjut untuk penjelasan jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah jaringan meristem dan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan meristem adalah jaringan muda yang tersusun atas sekelompok sel yang aktif membelah. Sedangkan jaringan permanen adalah jaringan yang telah mengalami diferensiasi. Untuk jaringan permanen dapat dibedakan menjadi empat. Yang pertama adalah jaringan epidermis, kemudian jaringan penguat, kemudian ketiga jaringan parenkim, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut. Ciri dari jaringan meristem adalah sel susunannya rapat dengan inti yang besar, kemudian aktif melakukan pembelahan, selanjutnya dinding sel tipis belum mengalami penebalan, dan yang terakhir terletak pada ujung akar dan batang. Kalian bisa lihat di sebelah saya ini adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Ciri dari jaringan epidermis yang pertama, bentuk sel balok, tersusun selapis, rapat, tidak ada ruang antar sel, tidak memiliki klorofil, serta modifikasi sesuai dengan letak dan fungsi. Jaringan penguat adalah fungsinya untuk menguatkan bagian tubuh tumbuhan, sebab dinding sel mengalami penebalan. Jaringan penguat dapat dibedakan menjadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim mengalami penebalan pada bagian sudut dinding sel. Sklerenkim mengalami penebalan pada bagian dinding sel secara merata. Jaringan parenkim, nama lain dari jaringan parenkim adalah jaringan dasar. Sel parenkim yang mengandung klorofil disebut dengan klorenkim. Fungsi dari jaringan parenkim adalah untuk menyimpan cadangan makanan dan air oleh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah silem dan yang kedua adalah floem. Silem berfungsi menyalurkan air dan mineral dari akar ke daun. Jaringan silem mengandung sel-sel parenkim dan serabut silem yang fungsinya seperti pada serabut floem. Floem berfungsi menyalurkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Di antara pembuluh floem terdapat jaringan parenkim yang disebut dengan parenkima floem. Kita lanjut pada organ tumbuhan. Organ pada tumbuhan dapat dibedakan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lanjut akar. Di sebelah saya ini dapat kalian lihat, ini adalah penampang daripada akar yang terdiri dari epidermis, endodermis, dan silem, dan masih ada lagi bagian-bagian lain yang di bawahnya. Akar adalah merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berada di dalam tanah. Fungsi daripada akar itu ada 5. Yang pertama sebagai tempat melekatnya media tanah. Kedua, menyerap garam mineral melalui bulu-bulu akar. Ketiga, sebagai tempat penyimpanan makanan cadangan. 4, untuk pernapasan, misal pada tanaman bakau. 5, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Untuk tipe pasis atau berkas pengangkut pada akar radial dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kita lanjut kepada batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di permukaan tanah, berasal dari batang lembaga pada embrio. Batang dapat dibedakan menjadi dua, ada batang dikotil dan ada batang monokotil. Apa perbedaan batang dikotil dan monokotil? Batang dikotil, ikatan pembuluh tersusun dalam satu lingkaran.
Phloem terletak di luar. Xilem, terdapat kambium di antara phloem dan xilem. Kemudian batang monokotil ikatan pembuluh tersebar. Phloem dan xilem terletak bersebelahan. Tidak terdapat kambium di antara phloem dan xilem. Untuk tipe pasis batang dikotil, susunan jaringannya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan stele. Stele dapat dibedakan menjadi 3, perisikkel, parenkim, kemudian pasis, berkas pengangkutnya teratur melingkar. Kemudian untuk tipe pasis batang monokotil, susunan jaringannya terdiri dari epidermis, hipodermis atau korteks, dan stele. Stele terbagi menjadi 2, parenkim dan pasis. Berkas pengangkutnya tersebar tidak teratur. Kita lanjut kepada daun. Daun merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berbentuk lembaran pipih berwarna hijau. Kemudian fungsi dari daun adalah sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Di samping saya ini adalah gambar daripada penampang daun. Lanjut kepada bunga. Bunga merupakan modifikasi suatu tunas, batang dan daun yang bentuk dan warna susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. Bunga tersusun atas kelopak bunga, calyx, mahkota bunga, corolla, benang sari, stamen, putik, pistilum. Kemudian pada organ bunga berlangsung penyerbukan dan pembuahan yang akhirnya dapat dihasilkan alat-alat dan perkembangbiakan. Kita lanjut kepada buah. Buah merupakan tempat penyimpanan cadangan makanan. Bagian-bagian dari buah antara lain eksokarpium lapisan luar, mesokarpium lapisan tengah, dan endokardium lapisan dalam. Buah berfungsi untuk melindungi dan membantu dalam proses penyebaran biji. Sekian penyampaian dari Ibu, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.